Dan ketika sudah diketahui oleh Danang bahwasanya Lia itu hanya sekedar ingin menjadi teman dekat dan sudah ada laki-laki yang diincarnya, akhirnya Danang merencanakan jahatnya, yaitu mencari orang yang bisa mempengaruhi Lia agar bisa jatuh cinta pada dia. Tanpa kata lain, tanda kutip, dia mencari paranormal atau dukun untuk meminta ilmu pelet agar Lia tertarik bisa menikahi Danang. Dan ini pun rencana jahatnya diketahui sama Amel sebagai ibunya. Mel, gimana kalau misalkan kita datang ke paranormal, cari paranormal sakti agar Lia suka sama saya, sehingga ketika kita hidup satu rumah bareng, otomatis saat ketika Lia sedang keluar, kita bisa berhubungan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel Juring. Juring. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya, sehat? Aduh, ini saya melihat scroll media sosial sedang tidak baik-baik saja teman-teman ya. Sekarang di media sosial lagi gencar-gencarnya seorang menantu yang yang berhubungan badan dengan mertua. Ya, sakit hati nggak tuh sebagai istri ketika ngelihat suaminya berhubungan badan dengan mertua? Ya pastilah ya, nggak mungkin nggak sakit hati. Dan sampai pemberitaan itu menggelegar di berbagai media sosial. Saya buka aplikasi TikTok, wah FYP beritanya seperti ini. Masuk snack, wah sama juga, ya kan. Scroll di YouTube, ya sama juga. Kayaknya hampir di berbagai platform deh ya. Soalnya saya ngelihat cek di Lambetura sampai di Twitter juga, loh kok jadi banyak pembicaraan, banyak pemberitaan, dan netizen-netizen Indonesia itu jadi banyak kesibukan. Dengan ada hal-hal yang seperti itu jadi kesibukan. Padahal baru anget-angetnya sebelumnya itu ada pemberitaan tentang seorang yang mau menikah tapi harus ada sertifikat tanah. Nah itu udah ketutup nih sekarang ya. Biasa diundang pihak TV, diundang sana sini. Biasanya kalau misalkan ada berita-berita seperti itu pasti wah hebohnya minta ampun di mana-mana. Nah, beberapa bulan, ada sekitar sebulan setengah belakang itu, ternyata ada email yang masuk ke saya, tapi masuknya itu ke spam gitu kan, sehingga saya nggak kecek gitu, nggak masuk ke kotak masuknya. Biasanya kalau email kalau masuk di kotak masuk, saya bisa ngecek nih, ini email dari siapa, cerita horornya itu seperti apa, kisah nyatanya seperti apa. Ini beda, ini masuknya spam. Pas gua mau ngebersihin pesan-pesan di email, karena berhubung penuh juga, saya ngecek, ternyata ada 70 sekian email masuk, dari yang tawaran endorse, ada juga yang ini, itu masuknya ke spam semua gitu kan. Termasuk cerita yang akan dibawakan di video ini. Dan ketika saya baca-baca, loh kok hampir mirip-mirip dengan cerita yang terjadi kasusnya sekarang, cuman ada perbedaannya. Ini masih ada sangkut pautnya dengan hal-hal gaib. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, siapkan kopi Anda, siapkan cemilan Anda. Kalau ada orang yang buat dijadikan tempat sandaran, silakan sandarkanlah kepala kalian ke bahu orang terdekat Anda, ya kan. Yang penting jangan menyender ke istri orang aja. Langsung aja. Suamiku menikahiku hanya untuk ingin dekat dengan ibu. Ya, memang ketika mendengar judul itu kayak sinetron banget gitu. Nah, ini kejadian nyata yang memang baru-baru ini juga ada yang terjadi seperti itu. Tapi ini berbeda, ya. Jadi perlu digarisbawahi, saya tidak mengambil kesempatan karena mentang-mentang itu lagi viral terus saya angkat. Serius, saya ngecek spam itu, kok ada cerita kayak gini mirip sama yang ini. Tapi ini kejadiannya udah lumayan cukup lama, ya. Dan terjadi pada tahun 2007. Dan aib ini belum diketahui oleh publik, cuman hanya sekedar dia sama keluarga dan tetangga dekatnya. Itu pun tetangganya kurang lebih hampir semuanya masih saudara-saudaranya juga.
seperti itu. Jadi ada yang namanya Lia. Lia ini adalah nama samaran. Jadi Lia ini dia kesehariannya dia bekerja. Dia sudah terbiasa dari lulus sekolah dia bekerja, dari mulai pekerja toko dan sebagainya. Dia itu semua sudah digeluti gitu kan. Ya jangan sampai mau kalah dah ya. Laki-laki pun meskipun orang-orang mengatakan bahwa laki-laki itu pintar banget ya dalam urusan pekerjaan-pekerjaan kasar, ya banyak juga wanita di luar sana yang sebagai Wonder Woman banget ya, kuat gitu. Nah, Lia dia memiliki karakter yang memang lembut, dan di pekerjaannya yang terakhir Lia memiliki kenalan seorang laki-laki namanya Danang. Lia sama Danang ini berkenalan secara tidak sengaja. Jadi suatu ketika Lia sedang main ke pasar malam katanya. Namanya hidup di kampung ya. Kalau ada pasar malam itu heboh satu kota. Pasti selama pasar malam itu ada, pasti akan banyak orang-orang yang dari pelosok-pelosok itu berdatangan ke pasar malam itu. Entah itu mau sekedar hiburan atau liburan bisa jadi gitu kan, belanja dan sebagainya. Karena kalau pasar malam itu kan harganya jelas murah-murah. Nah suatu ketika Lia sama temennya dia sedang membeli es krim. Nah tiba-tiba kunci motornya Lia itu jatuh. Pertemuannya itu sangat random banget gitu. Jatuh terus ditolongin, kelihatan oleh laki-laki yaitu Danang. Diambilin tuh ya sama Danang kunci motornya. Nih mbak, kunci motornya jatuh. Oh iya, terima kasih mas. Aduh, hampir aja. Nah setelah kejadian daripada dan pertemuan Danang dan Lia di pasar malam itu, mereka perkenalannya semakin dekat. Ya biasa namanya cowok kalau misalkan udah mau mendekati perempuan itu berbagai cara ya. Ya karena sadar diri juga Danang juga dia masih sendiri dan mungkin mencoba peruntungan ingin semakin dekat sama Lia, akhirnya mereka bertukaran nomor telepon. Nah semenjak dari kejadian itu, Lia dan Danang dia sering berkomunikasi sampai sering bertemu juga. Bahkan pertemuannya Lia dan Danang ini lebih ke jarang ketemu di luar. Jadi Danangnya yang nyamperin langsung ke rumahnya. Nah ini ada hal yang menariknya nih. Jadi Danang datang ke rumah Lia pertama kalinya, dia mendapatkan suatu kejutan yang memang di luar ekspektasinya itu. Nah sekitar jam 8 pagi ceritanya nih Danang datang ke rumah Lia. Assalamualaikum. Lalu dari dalam ada yang nyaut. Ya kemungkinan yang nyautnya itu ibunya. Waalaikumsalam. Yang nyaut bukan dia, paling ibunya atau enggak siapanya atau pembantunya gitu. Pas ketika ngebukain pintunya, ternyata ada ibu-ibu yang memang membuat Danang kaget. Ketika dibuka, loh, Amel, Danang. Lalu Amel ngomong, Amel itu ibunya Lia. Kamu lagi ngapain kesini? Saya mau ketemu sama Lia. Oh itu Lia anak saya. Lalu Amel bingung dong. Kamu ngapain datang ke rumah saya? Mau ketemu Lia. Ada hubungan apa kamu sama Lia? Lalu Danang jawab sambil terbata-bata. Ini saya kenal sama Lia waktu di pasar malam itu ya. Loh, pasar malam? Oh yang kemarin itu? Beberapa hari ke belakang? Iya, ya kebetulan saya juga ikut ke pasar malam. Bahkan sama keluarga, cuman Amel dia sama teman-temannya. Loh berarti kamu ini ibunya Lia? Iya. Nah, kita akan dulu sampai di situ. Jadi ceritanya, Danang dia pernah melakukan suatu hubungan dengan Amel sehingga kaget. Ya, hubungannya lumayan cukup lama, namun kehilangan kontak sehingga dipertemukan kembali saat di momen dan situasi yang mungkin sama-sama tidak diinginkan. Jadi ceritanya ibunya Lia itu, yaitu Amel, dia suka dengan brondong-brondong. Nah karena suaminya atau bapaknya Amel itu dia sering pergi keluar kota, dan memang udah dari lama semenjak Amel belum lahir pun suaminya jarang ada di rumah. Nah sehingga ibunya Amel
dia bermain di belakang tanpa sepengetahuan suaminya selama bertahun-tahun. Nah, kenal sama Danang. Nah, karena Danang ini ternyata dulunya laki-laki yang memang sempat membutuhkan finansial dan dia menjual harga dirinya ke tante-tante. Nah, tante-tante yang salah satu yang pernah ditidurinya itu yaitu ibunya Amel. Ya, ketika tahu situasinya seperti ini, kacau dong mereka berdua. Dan lalu dari dalam, Lia menyadari kok seperti kayak ada orang bicara di depan rumah. Ya ternyata, ya itu Danang. Bu, ada tamu ya Bu? Itu siapa Bu? Keluar dah Lia. Danang. Bu, kenapa nggak disuruh masuk Bu? Malah berdiri di luar rumah. Oh, ya udah masuk nak Danang. Nah, Danang kaku otomatis. Karena kan bingung juga mau manggil Amel, nanti curiga dia. Ya otomatis Danang pertama kalinya dia bilang tante. Nah, ketika Amel dibilang tante, langsung mimik wajahnya reaksinya itu berubah, berbeda gitu kan. Alhasil nih tante Amel ini atau ibunya Amel ini dia ke dapur berniat untuk ngambilin minuman. Yang untuk ambil minum, makanan dan sebagainya lah, yang biasa kalau ada tamu kayak gitu. Ya udah, kalian ngomong aja. Mama mau ambil dulu minum untuk Nadana. Nah, langsung ke dapur. Lalu ketika Amel ke dapur, Lia bertanya, Dana kok tumben diam mulu? Ngomong dong. Biasanya aja cerewet ngomong sana sini. Karena Danang ini agak sedikit shock, tidak biasanya, sehingga Lia menegur kan, kok reaksinya beda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kocak, terus bikin nyaman dan sebagainya. Sambil terbata-bata Danang enggak kok, tadi agak sedikit trouble aja di jalan, jadi agak trauma gitu, mau nabrak kucing, kata Danang ngomongnya gitu alasannya. Ya otomatis dia nggak ada kecurigaan dong. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, lain kali hati-hati. Nah, singkat cerita, ibunya langsung datang dari dapur dan membawakan minum, terus naruh minuman, terus balik lagi ke kamar. Ya udah, kalian lanjutin ngomongnya ya, mama mau beres-beres di kamar. Oh iya mah, oh iya tante, kata. Nah, setelah kepulangannya Danang dari rumah Lia, mamanya Amel manggil, Lia, sini bentar nak. Oh iya mah. Dia dipanggil masuk ke dalam kamar. Mama mau nanya, itu pacar kamu, itu cowok kamu? Oh enggak mah, kita belum jadian. Kebetulan kemarin ketemu dan orangnya asik banget loh mah. Orangnya baik, kunci motor. Dia kan jatuh dan diketemukan sama Mas Danang. Oh gitu. Tapi menurut mama itu cowok nggak baik deh. Kalau buat kamu jangan sampai menjalani hubungan yang lebih ya, cukup hanya sekedar teman aja ya. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak punya teman cowok gitu. Kenapa sih mah, kita kan cuma baru kenal juga, terus Mas Danang juga nggak ada tuh hal-hal yang menurut dia perasaan dia baik-baik aja. Ya enggak, tapi sejujurnya dia suka nggak sama Mas Danang? Itu pertanyaan dari ibunya ya, dari Amel ke Lia. Ya kalau nanya gitu sih mah, karena baru kenal kayaknya kalau suka sih enggak, cuman ya asik aja diajak teman ngobrol, tadi aja kita ngobrol banyak lebar kok. Cuman ya beda aja tadi, kalau di luar ngomongnya kalian ngidul terus bikin happy, tapi kenapa yang tadi agak sedikit berbeda. Ngomong sih dia hampir mau nabrak kucing gitu. Nah, ibunya Lia ini dia agak sedikit tarik nafas, kayak menunjukkan gesturnya itu kayak lega banget gitu loh, karena mereka belum jadian gitu yang pertama. Terus dia menyatakan ke ibunya itu bahwasanya ya kalau masalah perasaan dia belum ada, kayak gitu kan. Nah, karena berhubung hubungan mereka antara ibunya Amel dengan Danang ini sempat terputus, akhirnya tanpa sepengetahuan Lia, nih ibunya itu ngambil nomor handphone dari Lia, nomor handphonenya Danang, diambil tuh, seolah-olah
minjem handphonenya Lia hanya sekedar untuk ngecek handphonenya, takutnya ada yang aneh-aneh. Otomatis sebagai anak yang nurut, dan Lia pun nggak ada ketakutan apapun, karena ya selama ini dia tidak ada hal yang dirahasiakan di handphone yang dikasih aja begitu saja. Terus dia ke kamar mandi, setelah ngasihin handphone terus di save, langsung dihubungi Danang sama mamanya Lia. Nah saat itu Danang sedang berada di tempat tongkrongan, tiba-tiba terdengar berdering suara handphonenya. Loh kok ini nomor baru? Pas diangkat ternyata Amel, yaitu ibunya Lia. Danang kaget, loh kok kamu tahu nomor saya? Dari mana? Ya saya ambil nomor kamu dari HP-nya Lia. Loh emang Lia nggak merasa curiga? Oh enggak, karena nggak berniat untuk minta nomor si Danang ini. Oh gitu. Terus dia nanya-nanya kabar selama ini kamu kemana aja. Begitu juga Danang kepada Amel. Gitu, pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi tanda tanya karena tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah kebetulan hubungannya dulu itu Danang sempat sama tante Amel ini sempat bener-beneran jatuh cinta. Nah karena berhubung seperti kayak cinta lama bersemi kembali, nah Danang keminatannya untuk mendekati Lia berkurang. Tapi berat juga karena ini tante Amel ini memiliki suami yang 1 bulan sekali pasti pulang. Dan kalau sampai hubungan mereka berdua diketahui sama Amel, otomatis pasti shock. Nah akhirnya Mas Danang atau Danang ini dia membuat rencana jahatnya. Tapi dia mengorek dulu informasi dari Amel juga. Nah Danang bertanya, Mel, maaf ya, ini pertanyaan yang memang mungkin kamu gak akan suka mendengarnya. Kira-kira anakmu itu suka nggak sama saya? Ketika mendengar kayak gitu, karena sontak kaget, dia seolah-olah berpikir bahwasanya Danang ini mencintai Lia. Maksud kamu ngomong kayak gitu apaan? Kamu jangan salah paham dulu, Mel. Saya menanyakan seperti ini karena saya nggak mungkin juga memilih kamu dengan alasan yang tidak logis, apalagi sampai ketahuan Amel. Nah, lalu gimana kalau misalkan agar kita berdua tetap bisa dekat, nikahkan saja saya sama anak kamu Lia. Wah, gila ini. Amel bilang kayak gitu. Saya masih mending ninggalin suami saya dan nikah sama kamu daripada saya harus nikahin kamu sama anak saya yang kesehariannya nanti akan terlihat oleh saya. Kamu nggak berpikir? Nah akhirnya si Amel ini nanyain ke Lia, karena dari pembicaraan panjang lebarnya antara Danang sama Amel, akhirnya Amel yang harus mengalah mau menuruti apa kata Danang. Ketika dikorek-korek dari Lia, ternyata Lia tidak menyukai Danang. Nah disinilah titik permasalahan yang mulai muncul. Dan ketika sudah diketahui oleh Danang bahwasanya Lia itu hanya sekedar ingin menjadi teman dekat dan sudah ada laki-laki yang diincarnya, akhirnya Danang merencanakan jahatnya, yaitu mencari orang yang bisa mempengaruhi Lia agar bisa jatuh cinta pada dia. Tanpa kata lain, tanda kutip, dia mencari paranormal atau dukun untuk meminta ilmu pelet agar Lia tertarik bisa menikahi Danang. Dan ini pun rencana jahatnya diketahui sama Amel sebagai ibunya. Mel, gimana kalau misalkan kita datang ke paranormal, cari paranormal sakti agar Lia suka sama saya, sehingga ketika kita hidup satu rumah bareng, otomatis saat ketika Lia sedang keluar, kita bisa berhubungan setiap hari. Karena Amel senang mendengar seperti itu, akhirnya dia tidak memikirkan perasaan anaknya. Hasil rencana jahatnya itu dijalankan dan Amel menyetujui apa yang direncanakan oleh Danang. Ya setelah kepulangannya dari paranormal tersebut, kita cerita dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diberikan dari paranormal tersebut. Alhasil
Lia pun kayak paling ngebet banget ingin minta dinikahkan sama Amel, sampai nelpon bapaknya ingin secepatnya melaksanakan akad pernikahan ini. Nah, berlangsung di hari pernikahannya Lia sama Danang, Amel ini sebagai ibunya Lia, dia panas, bahkan sampai nggak terima gitu gesturnya, mimik wajahnya dan sebagainya, dan itu pun disadari oleh Lia, bukan karena curiga apa-apa, tapi kok aneh ya mama, anaknya nikah kok kayak gelisah, kayak punya beban, sampai sempat menanyakan, mama kenapa sih kok beda banget, bukannya senang. Lia lihat nggak ada senyum dan sebagainya, padahal tamu-tamu kita banyak loh mak, banyak juga yang berdatangan dari sana sini, keluarga kita semuanya hadir. Nggak kok nak, mama lagi capek aja. Ya mungkin pelaksanaan pernikahan ini karena disiapkan dari jauh-jauh hari, jadi mama kecapean juga, kurang istirahat. Oh ya udah kalau gitu, kalau mama pusing mama minum obat dulu, takutnya nanti mama kenapa-napa lagi pingsan. Ya nanti mama minum obat. Nah singkat cerita pernikahannya selesai, lalu di pas malam pertama Amel sebagai ibunya Lia, dia seperti kayak selalu menghalang-halangi di malam pertamanya Danang sama Lia. Otomatis mau nggak mau Amel harus menerima bahwasannya Danang akan tidur satu kamar dengan Lia. Ya memang untuk hari pertama, kedua, dan ketiga pasti tidak akan tampak seperti biasa-biasa saja, karena memang rencana dari awalnya pengen dekat dengan Amel biar bisa satu rumah. Akhirnya sedikit demi sedikit Amel sudah mulai terbiasa ketika melihat Danang satu ranjang dengan Lia atau satu kamar dengan Lia. Nah, ketika Lia sedang membeli sesuatu keluar, dan otomatis bapaknya setelah akad pada saat itu sudah berangkat lagi bekerja, otomatis kan tinggal berdua antara Danang dengan ibunya. Dia pergi hanya untuk membeli keperluan-keperluan di rumah. Nah, dari situlah ya kesempatan mereka berdua untuk melakukan hal-hal yang memang tidak semestinya dilakukan. Terus menerus sampai di usia pernikahannya 2 tahun, mereka tetap hidup satu rumah. Kenapa alasannya? Bukan karena Lia nggak mampu atau keluarganya nggak mampu untuk memisahkan diri memiliki rumah sendiri, karena satu hal, Lia ini adalah anak satu-satunya dan bapaknya ada di luar kota, sehingga ibunya kalau misalkan ditinggal otomatis dia sendirian, tidak ada siapa-siapa, melainkan hanya dengan si Bibi sebagai pembantunya. Dan si Bibi juga dia pulang pergi, tidak menginap di situ, nah karena kebetulan masih tetangganya juga. Nah, ada peribahasa, sepintar-pintarnya kita menyimpan suatu rahasia ataupun aib, apalagi hak kelakuan yang buruk seperti ini, pasti akan tercium juga. Ya, sepintar-pintarnya kita menyimpan bangkai, ya pasti akan tercium juga. Ya, berangsur dari bulan ke bulan, ya dari tahun ke tahun, alhasil hubungan antara Danang dengan ibunya Lia atau Amel itu diketahui oleh si Bibi. Nah, Danang bukannya nggak bekerja, kebetulan Danang dia memiliki berbagai toko yang dimana semuanya di bawah pegangan Danang. Jadi Danang lebih banyak waktu ada di rumah dan tokonya itu semuanya diserahkan kepada karyawan-karyawannya. Jadi cuma hanya ngurus pembukuan-pembukuan, datang ke toko balik lagi, datang ke toko balik lagi. Seperti itu kerjaannya. Dan Lia, dia kenapa tetap bekerja? Karena posisinya Lia sayang banget pada waktu itu dia sudah memiliki nominal gaji yang lumayan cukup besar. Bahkan dari perusahaannya dijanjiin kalau misalkan nanti keluar mendapatkan uang PHK yang lumayan cukup gede juga. Nah itu ketahuan sama bibinya atau pembantunya Lia. Pada saat itu sore-sore si bibi ini dia mau nganterin minuman ke kamarnya Amel atau ibunya Lia. Tiba-tiba keluar Mas Danang tanpa menggunakan baju dari kamarnya. Nah si bibi kaget, langsung mundur dan dia sembunyi karena kelihatan dari jauh. Ketika sembunyi, karena takut ketahuan si bibi, lalu dia segera menuju ke dapur. Itu kejadian janggal awalnya, rahasia mereka berdua sudah mulai kecium. Nah dari semenjak kejadian itu, si bibi masih tetap bungkam karena itu bukan cukup bukti, dia nggak banyak ngomong, apalagi sampai ngomong ke Lia.
karena dia sadar diri dia itu siapa, dia cuma pembantu di situ. Kalau misalkan ngomong seperti itu, otomatis yang pertama nanti akan kacau di dalam rumah itu, memperdebatkan sesuatu yang memang tidak ada buktinya juga. Cuman ya aneh aja gitu, suaminya Lia kenapa keluar dari rumahnya Amel atau ibunya Lia, padahal kan nggak pantas, apalagi sampai nggak pakai baju dari kamar mertuanya sendiri. Semakin lama si Bibi ini semakin banyak bukti-bukti yang diperkoki dari kelakuan mereka berdua. Ya karena si Bibi ini kasihan banget sama Lia, yang memang latar belakang sifat sikap mereka itu di dalam rumah ke si Bibi itu semuanya baik, gaji standar, dan ya ketimbang dia kerja di tempat rumah-rumah lain itu di situ lumayan paling besar si Bibi itu di gajinya itu ya. Jadi cukuplah untuk si Bibi untuk beres-beres di rumah itu sebagai pembantu dengan gaji yang memang berbeda dengan pembantu-pembantu lain. Hasil si Bibi sudah dianggap keluarga sendiri juga sama keluarganya Lia ini. Cuman ketika melihat kejadian seperti ini tuh Bibi juga kasihan kepada Lia. Mau gak mau si Bibi dia berkata pada Lia, "Non, maaf kalau misalkan Bibi salah. Bibi mau ngomong, Bibi beberapa akhir ini sering melihat suami Non itu keluar dari kamarnya Mama Non. Yang Bibi heran kenapa selalu tidak menggunakan baju. Bahkan Bibi pernah melihat Mama Non sama suami Non itu dia melakukan hubungan intim. Bahkan Bibi juga sering mendengar suara-suara orang yang sedang berhubungan terdengar dari luar. Yang otomatis dia sontak kaget dengan pernyataan si Bibi ini. Nah sayangnya pada saat itu meskipun rumahnya lumayan sudah cukup mewah, tapi tidak ada CCTV di dalam rumahnya sehingga sulit untuk mendapatkan bukti tersebut. Nah Lia dengan cemas dan berkata kepada si Bibi, "Itu nggak mungkin, Bi. Itu nggak mungkin banget, Bi. Saya tahu Mas Danang, saya tahu Mama. Mereka berdua tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Mungkin Bibi sama Papa aja kali. Tapi ini benar, Non. Bibi melihat mereka berdua sedang melakukan hubungan seperti itu. Bibi juga lagi nggak sengaja sedang potong rumput di samping kamar Mama Non." Nah, karena tampak terlihat meyakinkan, akhirnya Lia hampir 30% mempercayai omongannya si Bibi ini. Tapi di antara pembicaraan mereka berdua itu diketahui sama Danang. Jadi Danang dia pulang dari luar ya sama mertuanya itu atau sama Amel tanpa diketahui oleh Lia sama Bibi. Terdengar oleh mereka berdua. Alhasil mereka berdua harus membuat situasi agar Lia tidak curiga berkelanjutan. Nah karena Danang dan Amel dia mengetahui pembicaraan itu, alhasil Amel berniat mencari kesalahan si Bibi ini dengan memfitnah agar si pembantu ini tuh keluar dari rumah. Bahkan Mas Danang sempat dia mengingat bahwasanya si Bibi ini kita musnahkan aja dengan cara ilmu hitam. Nah, kata Amel, jangan. Sebetulnya kasihan juga. Dia udah cukup baik, cukup lama kerja di sini. Kita cari aja kesalahannya dia sehingga dia bisa keluar dari sini. Nah, pada saat itu si Bibi ini difitnah mengambil jam tangannya Mas Danang. Hasil Bibi harus keluar dari rumah situ. Nah antara Amel dan Danang sekarang sudah tidak ada rasa ketakutan lagi karena di rumahnya sudah tidak ada pembantu. Memang Lia sangat menyayangkan sekali, berkali-kali menanyakan alasan kenapa sih Ma Bibi malah dipecat padahal dia udah kerja lama dengan kita, masa sih nggak bisa memaafkan, itu kan baru kesalahan segitu aja ya, mungkin Bibi lagi hilaf dan sebagainya, namanya manusia gitu ya kan. Nah tapi mamanya Amel ini dia tetap udahlah kita masih sanggup kok ngurusin rumah meskipun tidak ada pembantu. Bahkan Lia berkali-kali sempat mengajukan untuk mencari pembantu baru agar bisa ngebantu
membereskan rumahnya, masak dan sebagainya, tapi mamanya Amel itu tetap nggak mau. Nah, hari demi hari, bulan ke bulan, suatu ketika Amel atau mamanya Lia ini dia mengalami sakit parah. Sakitnya itu dipicu karena dia salah makan, sehingga sedikit demi sedikit, makin lama, semakin sakit-sakitannya itu semakin membuat papanya Amel harus berhenti dari pekerjaannya alias pensiun ini dan kembali ke rumah. Dan Danang sebagai suaminya Lia, dia tidak bisa berpikir panjang dan banyak, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena mau gimana lagi ketika melihat Amel sakit-sakitan seperti itu. Mungkin bisa dibilang ini suatu azab yang memang menimpa kepada mertuanya Danang. Nah, suatu ketika Amel sudah tidak kuat dirawat di rumah. Biasanya dia manggil dokter pribadi, namun dokter pribadi lebih menyarankan dari dulu untuk pergi dibawa dirawat ke rumah sakit. Nah, karena Amel ini nggak mau jauh dari Danang meskipun dalam keadaan sakit seperti itu. Bahkan selama sakit, karena memang tidak ada pembantu, Lia lagi kerja dilayani juga sama Danang gitu kan. Nah, alhasil papanya Amel dia membawa ke rumah sakit karena sakitnya makin parah. Tibalah puncak di mana detik-detik tuanya Danang atau mamahnya Lia itu mendekati Mama. Semua histeris nangis, bahkan sampai papanya Amel dia sudah tidak bisa berpikir banyak, apalagi dia selama ini jauh dari istrinya yang merasa bersalah banget selama ini tidak menemani dan mendampingi masa-masa ketika hidupnya gitu. Nah, sebelum kematiannya Amel dia meminta maaf kepada suaminya atau ke papanya Lia. Begitu juga meminta maaf kepada Lia, terutama dia jujur semua dan membuka bahwasanya selama ini Lia ini dia diguna-guna sampai jatuh cinta kepada Danang. Tujuannya untuk bisa dekat dan tinggal satu rumah dengan Danang. Dan dia menceritakan semua masa lalu. Saat itu Danang tidak bisa berkata apa-apa sambil menangis dan mendengarkan penderitaan daripada mertuanya itu yang sedang bercerita. Semua orang syok kaget, namun seburuk-buruknya ibu kandung, sebesar-besarnya kesalahan yang dilakukan ibu kandung, Lia masih sadar diri bahwasanya itu adalah ibunya sendiri. Hasil meninggallah di usianya 47 tahun ibunya Lia. Nah, gimana dengan pernikahannya Lia dengan Danang? Karena memang papahnya sudah tidak mau melihat Danang, alhasil Lia berpisah dengan Danang. Bahkan di emailnya itu diceritakan nggak tahu di mana dan kabarnya gimana mantan suaminya itu. Seperti itu. Aduh, kalian bisa berpikir nggak? Di dalam satu rumah ketika ada perselingkuhan seperti itu. Kalau perselingkuhannya dengan orang lain sih itu udah biasa dan banyak di mana-mana. Ini perselingkuhan dengan ibu sendiri. Ya otomatis sebagai istri pasti akan shock banget. Saya entah mau bicara apa tentang hal ini. Tapi yang jelas buat teman-teman semuanya, ketika kita sangat jauh banget dengan agama, kita pasti akan memiliki sifat setan yang akhirnya kita akan terjerumus dengan rayuan-rayuan dan bisikan-bisikan setan itu sendiri. Seharusnya dari awal Lia tidak menikah dengan Danang karena ada campur tangan dari paranormal atau dari ilmu goib. Alhasil dia harus menikah dengan Danang dan merasakan sakit seperti ini dan sampai meninggal mamanya. Jadi buat teman-teman semuanya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari cerita ini ketika kita mau berpikir positif.
Karena sepengetahuan saya, ketika saya memiliki banyak teman, banyak orang-orang di sekitar saya, ketika kita bisa mempengaruhi orang untuk positif, itu menjadikan suatu modal atau keuntungan buat diri kita sendiri, mengajak orang-orang agar semangat menghadapi suatu kehidupan, karena setiap kehidupan itu pasti banyak masalah, dan masalah itu pasti akan bisa terselesaikan karena memang sudah menjadikan suatu janji dari Sang Pencipta bahwasanya tidak ada satupun permasalahan yang diturunkan kepada hambanya di luar batas kemampuannya, pasti kita bisa melewatinya. Jadi teman-teman semuanya, bergaul dengan siapapun kita harus bisa menerimanya. Ketika orang lain berkelakuan jelek, kita harus bisa membawa orang tersebut ke hal yang positif. Ya mungkin seperti itu aja teman-teman semuanya. Mungkin mohon maaf kekurangannya, ya pastilah ada sesuatu dari cerita ini yang mungkin ada dilebih-lebihkannya ya, karena saya juga membaca cuma beberapa kali dari emailnya. Entah itu ini mungkin cerita nyata ataukah cuma hanya fiktif belaka, saya juga nggak tahu karena saya juga hanya membaca dari sebuah email. Dan kalaupun memang ini benar, mudah-mudahan tuh Lia ya, karena ceritanya nggak diceritakan dia udah punya suami lagi atau belum atau gimana, karena itu kejadiannya udah lama juga. Dan saya juga tidak membalas emailnya, cuma hanya langsung menceritakan di video ini. Jadi buat teman-teman semuanya, mohon maaf nih kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung beberapa pihak atau menurut kalian terdengarnya tidak begitu baik, tidak begitu bagus. Saya di sini hanya sekedar usaha, mudah-mudahan channel ini semakin berkembang, semakin maju, banyak like-nya, banyak subscribernya, banyak juga follower-follower yang mampir di Instagram saya, Ian_official_mystery ya, @ian_official_mystery. Sekalian kalian kalau punya cerita-cerita menarik, cerita-cerita mistis kehidupan nyata kalian semuanya, silahkan langsung aja ceritakan di Instagram saya. Dan jangan lupa, bagi kalian yang tidak memiliki Instagram, saya sudah siapkan email saya, ian.jhj@gmail.com. Mohon maaf nih kalau memang ada penonton-penonton saya yang sampai sekarang ceritanya belum dibawakan, karena saya juga memilih dan memilah mana yang cocok lebih dulu saya bawakan di channel Juliga ini. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan nih semua orang-orang yang menonton video ini karirnya sukses, diberikan kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Begitu juga dengan kru saya dari kru Ian Kreator. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan memiliki karir yang bagus untuk jangka panjang nanti ke depan. Seperti itu teman-teman semuanya. Saya Ian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurik!